if you walk 2,300 miles, not if you believe we all come from energy. Love you and your fellow monks to tell you. Thank you. That what you're doing is you're walking your way to hell, and I don't want that It's for okay. you. No, it's not okay. If we have to go to hell, it's No, okay. It's no, our God choice. did. It's Hey, our man, choice, okay? God didn't make you for hell. God is If calling. that's I what love you you want guys, to do. and I don't want you guys are deceiving people, and you may not realize it. I say I have peace in Christ in Jesus. Okay, I'm talking about you and me. Okay. Okay. I don't talk about Creator or Jesus or Buddha, because when I talk with you, I ask you. Okay. That's it. Okay. I don't bring Buddha. I don't bring God. I don't bring Jesus or anybody in. Isn't he a part? Like as a believer, as a born again believer, we believe that Christ is a part of us. Yang baru teman-teman lihat tadi adalah salah satu kejadian di Walk for Peace 2025-2026. Kenapa ada kejadian seperti itu dan apa itu Walk for Peace? 大家好，我叫尹丹，欢迎来到我的频道 Dynasty 消息。Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria. Semangat terus di Intan, perbanyak terus kontennya, dari Hardianto. Terima kasih buat teman-teman yang mau mendukung channel ini. Teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal yang linknya ada di deskripsi ya. Di Saweria atau PayPal teman-teman bisa nulis dukungan, pertanyaan atau request video yang akan Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Walk for Peace ini semacam road trip spiritual para biku-biku Buddhis. Kalau ngomongin Walk for Peace secara umum ini bukan event yang baru saja muncul di tahun 2025. Akar idenya itu jauh lebih tua, bahkan bisa ditarik sampai zaman Buddha. Di masa Buddha, biku itu tidak menetap nyaman di satu tempat. Mereka berjalan dari desa ke desa, kota ke kota, ngebawa barang bawaan yang seadanya, tanpa kemewahan, tanpa sorotan kamera. Hanya membawa ajaran tentang welas asih dan kedamaian. Ini disebut dengan carika atau perjalanan spiritual. Dan Buddha sendiri juga melakukan hal ini sepanjang hidupnya. Sang Buddha sendiri menghabiskan puluhan tahun berjalan kaki keliling India untuk mengajarkan Dhamma. Jadi praktek jalan jauh sambil menyebarkan pesan damai ini sudah ada sejak lebih dari 2500 tahun yang lalu. Dan kenapa sekarang kok jadinya Walk for Peace? Karena yang pertama, carika itu kan bahasa Pali itu ya, bahasa Pali itu kedengaran awam di mata orang-orang yang bukan Buddhis, non-Buddhis. Jadi supaya lebih gampang dicerna dan lebih langsung ngena ke maksud tujuannya, akhirnya diganti Walk for Peace. Itu yang pertama. Yang kedua, konteksnya beda. Kalau carika itu berjalan, ngajar, latihan spiritual, ini adalah praktek tradisional biku yang mana fokus internal ke komunitas Buddhis. Kalau Walk for Peace ini itu lebih ke arah global, lebih ke arah perdamaian, non-toleran, persatuan. Dhamma sih ada, tapi disampaikan dengan cara yang bisa diterima oleh orang umum, bukan cuma umat Buddha doang. Walk for Peace 2025-2026 ini bukan jalan kaki biasa ya. Ini adalah kampanye perdamaian di saat dunia ini lagi menggila. Selama ini sudah banyak ya Walk for Peace yang dilakukan oleh para biku, tapi dulu-dulunya itu berjalan dengan sunyi, tidak viral kayak sekarang ya, karena memang ini praktek keagamaan, ngapain digembar-gemborkan. Walk for Peace 2025-2026 ini beda, ini fenomenal, ini sejarah. Untuk pertama kalinya perjalanan dilakukan dalam skala luar biasa, 2.300 mil alias 3.700 km. Bukan naik mobil, bukan naik pesawat, tapi beneran jalan kaki guys. Dan kali ini viral. Perjalanan ini diselenggarakan oleh Hurong Tao Vipassana Bhavana Center di Fort Worth, Texas dengan tujuan akhir Washington DC. Mereka mulai pada 26 Oktober 2025 dan sekitar 108 hari lamanya. Perjalanan itu baru saja berakhir pada 10 Februari 2026. Congratulations ya, itu jarak tempuh yang gak kecil loh itu. Bayangin mereka itu tiap hari menempuh jarak 32 km. Yang mana 32 km ya kalau
nyetir pakai mobil nih, kalau lancar perjalanannya itu aja sejam. Ini jalan kaki tiap hari pula selama 108 hari. Ya pantes saja bikunya kurus-kurus. Ini bener-bener endurance level dewa. Walk for Peace kali ini dipimpin oleh Biku Panakara yang juga merupakan wakil presiden dari Hurung Tau Vipassana Bhavana Center di Fort Worth. Total ada 19 biku yang ikut berjalan dan mereka bukan dari satu negara saja. Mereka berasal dari berbagai biara Buddhis Theravada di seluruh dunia. Para biku ini itu bawaannya simpel banget. Mereka cuman bawa tikar lipat untuk tidur, jubah cadangan, mangkok dana ini untuk nerima makanan dari umat, botol minum, barang pribadi seperlunya. Jadi ndak ada koper 24 inch itu ndak ada. Para biku ini itu makan cuman 1-2 kali sehari. Jadi setelah di atas jam 12 mereka sudah nggak makan lagi, cuman minum air putih. Jadi jangan bayangin ya bisa jalan-jalan sambil ngemil-ngemil pentol kayak kita waktu jalan di mall. Tidurnya juga cari wihara ya, tapi ini kan Amerika, wihara itu nggak sebanyak di Asia. Jadi biku itu sudah terbiasa untuk tidur di mana saja. Gelar tikar udah bisa tidur. Ya kalau Intan mah suruh tidur di tikar kagak bisa tidur itu semalaman. Kadang-kadang kalau nggak ada wihara, ada juga mereka pernah tidur di gereja. Para biku ini biasanya bangunnya itu jam 5 bangun, terus gitu mereka kayak persiapan pribadi, terus chanting pagi, habis gitu sudah jalan lagi 30 km, yang mana ini beneran kardio ekstrim nih. Para biku ini ngebawa satu anjing yang namanya adalah Aloka, yang mana ini maskot resminya mereka. Walk for Peace kali ini viral banget. Karena di media sosial itu tembus sampai ratusan ribu view, bahkan ada sampai jutaan view. Media internasional juga sempat ngeliput karena skalanya 2300 mil itu tidak biasa. Orang Amerika jarang lihat praktek keagamaan ekstrim kayak gini. Sehingga Walk for Peace tiba-tiba menarik perhatian banyak orang Amerika, bahkan yang bukan umat Buddhis. Banyak orang Amerika datang nonton, dulu-dulunya nggak terlalu banyak yang lihat di level publik umum. Bahkan ada umat yang ikut biku berjalan tapi nggak full ya, kayak biku inti. Mereka paling ikut beberapa kilometer aja atau beberapa hari saja. Jadi di beberapa titik rombongannya itu bisa kelihatan lebih ramai karena ada umat yang gabung sementara. Tapi inti perjalanannya tetap dilakukan oleh para biku. Secara tradisi ini wajar, umat itu sering mensupport, mendukung para biku, yaitu dengan cara ikut nemenin sebentar kek, menyediakan makanan, menyediakan akomodasi. Dalam case ini, yang lain nih ya, mayoritas banyak yang mensupport biku, padahal mereka bukan Buddhis, tapi mereka menghormati sang biku. Gubernur North Carolina, Justin, memproklamasikan 24 Januari 2026 sebagai Walk for Peace Day untuk menghormati perjalanan para biku yang mulia tersebut dan menjadi gubernur pertama di Amerika Serikat yang bertemu langsung dengan mereka. Gubernur Virginia, Abigail Spanberger, menjadi gubernur kedua yang menyambut Walk for Peace saat mereka memasuki Richmond, Virginia pada 2 Februari 2026. Ia mengeluarkan proklamasi resmi dan menetapkan 2 Februari 2026 sebagai Walk for Peace Day in the Commonwealth of Virginia. Pada tanggal 10 Februari setelah 15 minggu berjalan di final stop. Wah, tuh teman-teman lihat kan, seheboh itu guys yang menyambut kedatangan sang biku. Banyak banget yang membawa bunga dan endingnya Biku Panakaro ngasih penutup di Kapitol. To bring you any peace, but to raise the awareness of peace so that you can unlock that box. Menjawab pertanyaan di awal video, itu ada apa ya awal video itu? Jadi guys, perjalanan Walk for Peace itu tidak semulus jalan tol kalau sepi. Ada juga tantangan-tantangan seperti yang teman-teman lihat. Ini adalah grup dari Abrahamic yang berteriak-teriak. Teman-teman lihat dulu dah videonya. And believing a lie. Folks,
you're going to stand before the judgment. Not if you walk 2,300 miles, not if you believe we all come from energy. None of that can save you. Only Jesus. Jadi kurang lebih si bule itu berkata, percuma kamu jalan 2.300 mile karena Yesuslah penyelamatmu satu-satunya. Kurang lebih kayak gitu. Ya meskipun ya biku itu punya kesabaran yang luar biasa di atas rata-rata orang normal, tapi kan hal itu mengganggu juga. Oke lah, anggap saja itu mereka cuman teriak-teriak di jalan, ya kan? Di-ignore sama si biku. Lah ini guys, mereka sampai menghadang biku sehingga Biku Panakaro harus melayani debat dengan itu orang, karena kalau nggak didebat nggak bisa jalan bikunya, dihadang kayak gini. You gotta turn to Christ. He's the only way. It doesn't matter. It does matter. Your It does soul is matter on to the line. everybody, right? What you're doing is you're walking your way to hell, and I don't want that It's for okay. you. No, If- it's not if- okay. If we have to go to hell, it's no, okay. It's no, our God choice. did. It's our Amen. choice, okay? God didn't make you for hell. But I know right now you're walking your way to hell, but you don't realize it. It's okay. With it. Okay. I love if you you're too not much. okay with it, I if love you you're too not much. okay with it, I love you too much. then you take care of yourself. I will take care of You ourselves. do. Dan tantangannya bukan cuman perdebatan. Pada tanggal 19 November tahun 2025 ada musibah ya. Jadi ada truk itu nabrak salah satu mobil yang mensupport perjalanan biku tersebut karena ditabrak mobilnya oleng sehingga menabrak dua biku. Dua biku terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Bahkan biku Pra Ajam Mahadam Pamasan itu mendapatkan trauma, dia langsung dilarikan pakai helikopter ke Memorial Hermann Hospital di Houston. Cederanya itu serius banget, sampai pada awal Desember dia menjalani amputasi di bagian bawah kaki. Luar biasanya, di awal Januari, biku yang terluka tersebut itu ikut lagi, bergabung lagi di Walk for Peace. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.